Assalamualaikum ananda-ananda solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah teman-teman, hari ini Ustazah Rindi ingin bercerita tentang sejarah berdirinya Ka'bah atau Baitullah. Nah teman-teman tahu nggak? Ka'bah itu adalah sebuah bangunan yang berbentuk kubus yang berada di Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Nah, kita sebagai umat muslim sedunia meyakini bahwa kalau kita sholat itu menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya kita adalah Ka'bah. Oke, teman-teman mau tahu ceritanya? Bagaimana sejarah pendirian Ka'bah pada waktu itu? Yuk kita saksikan potongan film pendek terkait sejarah berdirinya Ka'bah. Saat berkunjung ke Mekah, Nabi Ibrahim mendapati putranya yang sedang duduk di dekat sumber mata air Zam-Zam. Setelah Nabi Ismail melihat kehadiran ayahnya, ia buru-buru berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah." Nabi Ismail menjawab, "Jika demikian, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai ayahku." Nabi Ibrahim kembali berkata, "Apakah engkau akan membantuku untuk itu?" Nabi Ismail menaati ayahnya. Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya, yaitu Nabi Ismail, hingga sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Ia memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri dan berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan anak cucu mereka. Selain itu, mereka juga berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul dari keturunan mereka yang dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan kami, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mengajarkan budi pekerti yang luhur dan mulia, sebagaimana sesuai dengan doa Nabi Ismail dan ayahnya. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu, bangunan Ka'bah sempat diperbaiki akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad. Namun berkat penyelesaian oleh Nabi Muhammad, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah di Mekah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sedang menyaksikan penggalan video terkait asal-muasal berdirinya Ka'bah. Nah teman-teman, masih banyak sejarah Islam lagi, masih banyak kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Nabi yang belum kita ketahui. Jadi teman-teman, setiap hari Kamis, Ustazah ingin menceritakan kisah-kisah terkait sirah-sirah sahabat Nabi dan terkait sejarah-sejarah umat Islam. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menyaksikan dan mendengarkan cerita Ustazah Rindi pada hari ini. Ya, semoga
kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta panjang umur, sehingga nanti Allah akan mempertemukan kita kembali di sekolah agar kita bisa bermain bersama-sama lagi di sekolah. Itu aja ya cerita dari Ustazah Rimbi. Ustazah Rimbi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.